Segala kemuliaan kami naikkan. Kita masih dalam keadaan berdiri, kita terus mengangkat pujian, kita bertemu lagi. Kita angkat pujian ini sambil bertepuk tangan bersama-sama. Tuhan, kita bersama lagi.
Supaya saya dapat naik ke kereta itu sebab mau pilih semayang. Jadi tiba-tiba bilang si Tina, "Ay kamu ikut terus si Nonoy." Dia bilang, "Nonoy jangan juga, ayalah." Tapi terlanjur sudah saya pakai sudah panjang. Walaupun saya naik di depan, tapi mana boleh lagi saya mau naik sebab masa itu bilang bukan kita bukan masa yang mengejar kita, tapi kita yang mengejar itu masa, kan mengejar itu masa. Oleh sebab itu saya bersyukur sebab malam ini adalah sesuatu yang baik bagi kita semua. Dan sesuai dengan tema kita pada malam ini di dalam 2 Samuel ayat 7, pasal 7 ayat 25 sehingga ayat yang ke dalam ayat sampai ayat yang ke 29 di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 25 sehingga ayat yang ke-29. Sebagai dasar firman Tuhan kita pada malam ini di dalam ayat yang ke-25 di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-29 firman Tuhan di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 25 sehingga ayat yang ke-29 berkata demikian, "Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu." Ayat 7, "Sebab Engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian, Aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu." Ayat 9 ayat terakhir kita baca sama-sama di dalam ayat yang ke-29. 1, 2, 3. "Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati
untuk selama-lamanya. Nah, kita melihat di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 5 sehingga ayat 29 ini, di sini menyatakan bahwa bagaimana Allah memberkati keluarga Daud. Dan dia berkata demikian, di mana dia memberkati keluarga Daud, demikian juga dia memberkati kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, oleh sebab itu dia berkata di situ dalam ayat ini, dia berkata kepada Simson, kamu ingatkah apa yang dikatakan oleh Daud kepada Simson, orang Filistin itu? Dia berkata, kamu mendatangi aku dengan tombak lembing. Dia bilang, tetapi aku datang membawa apa? Membawa apa? Daud membawa apa? Hah? Dia melempar batu. Dia membawa nama siapa? Yesus. Nama Yesus. Tuhan. Iyalah, betul itu, dia bawa batu kan dengan lastik. Nah, kalau kira-kira kalau kamu nampak orang besar, kamu membawa tuh lastik dan batu saja, bolehkah seramai orang itu boleh mati? Hah? Pikir-pikir dulu. Bolehkah? Hah? Dengan kamu datang bilang, saya adalah orang yang kuat, saya tidak perlukan kamu semua, dia bilang. Saya boleh kasih mati dia dengan hanya lastik dan batu. Bolehkah? Boleh? Nah, oleh sebab itu Daud berkata kepada apa? Kepada kamu datang membawa benda-benda yang boleh kasih mati orang, dia bilang. Tetapi saya datang dengan nama Tuhan, dia bilang. Dia lastik orang besar itu menjadi apa? Dia kenapa? Hah? Dia mati kah? Dia mati kan? Kamu ini tidak pernah, tidak kamu tinggal tetap ini. Kan? Kan? Goliat kan? Ya? Si Goliat apa? Apa terjadi dengan si Goliat? Orang besar itu. Dia kata hahaha, bilangnya. Tidak. Apa? Apa yang terjadi kepada dia? Mati. Dia bilang mati. Karena kenapa? Dia datang bukan karena keberaniannya, tetapi dia datang membawa nama Tuhan. Oleh sebab itu di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mungkin keluarga kita ini punya masalah. Tetapi bila kita punya kekuatan untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, pasti keluarga kita akan menjadi keluarga seperti keluarga siapa? Yang diberkati Tuhan. Keluarga Daud pandai. Nah, oleh sebab itu, kalau kita membawa keluarga kita kepada sesuatu yang saya bilang tidak payahlah saya mau Tuhan. Saya boleh urus anak-anak saya boleh urus, saya punya apa? Saya punya keluarga, saya boleh urus, saya punya apalah, kawan apa-apalah yang di dalam keluarga kita bilang. Tetapi kalau kita menggunakan kekuatan kita sendiri, mustahil kita boleh lakukannya, kan? Pasti akan terjadi sesuatu pencerai-beraikan di dalam keluarga kita. Tetapi apabila kita membangunnya dengan iman, membangunnya dengan nama Tuhan, pasti keluarga kita akan selalu berada di hadirat Tuhan. Oleh sebab itu dia berkata dalam ayat yang ke-25 ini, apa yang dikatakan di situ? Dia berkata, dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Kita mohon, kita meminta, kita mengiklimkan janji Tuhan bahwa apa yang kita harus lakukan. Tuhan, kalau saya sedang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pasti keluarga saya akan merasa damai sejahtera daripada Tuhan. Walaupun mungkin ada selok-beloknya keluarga kita, tetapi kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Karena inilah satu doa kita kepada Tuhan.
tidak mungkin dapat mendidik anak-anak saya ini sebab semuanya lelaki. Bagaimana saya harus mendidik mereka? Kalau saya lawan mereka dengan tenaga saya bukan orang yang kuat. Saya hanya bercakap dengan mulut saja pun pandai sudah orang menjawab. Tetapi bagaimana saya harus menangani masalah keluarga saya sendiri? Saya harus berdoa kepada Tuhan. Walaupun saya menangis, walaupun saya kata dengan mereka, kenapa kamu ini begini? Dulu anak-anak saya ini kalau main game sudah sampai pagi pun tidak apa. Yang penting main game. Dia bilang main game itu bagus. Sebab kalau main game itu dia bilangnya ada duit. Saya cakap kalau ada duit bagi saya. Tapi sampai sekarang pun main game tidak ada juga duit bagi saya. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya ini seorang ibu dan bapak. Saya juga seorang yang kau pilih, saya cakap. Beri saya kekuatan, bagaimana saya harus menangani anak-anak saya ini. Saya cakap, dengan Tuhan. Bukan saya mau meninggikan diri, nanti saya macam Goliat. Tetapi saya berdoa kepada Tuhan. Saya bersyukur sebab Tuhan mendengar doa saya. Hari ini si Errol, kamu kenal ke si Errol? Dulunya kuat begem, sekarang saya lihat sudah tidak kuat begem. Saya bilang, kenapa kamu gagal? Sebab kamu terlampau kuat game. Saya bilang, Mami, apa kau kasih hadiah saya? Kenapa? Sebab saya sudah lulus. Saya bilang, kau belajar dulu sampai kau lulus. Saya bilang. Jadi dia bilang, saya minta stick untuk saya main di gereja. Saya bagi dia stick. Tidak juga lah murah, tidaklah juga murah. Tidak juga lah mahal, boleh juga diambil. Sebab saya bilang kalau untuk gereja saya akan bagi. Saya cakap. Saya berusaha lah cari-cari duit. Kan? Sebab saya mau agar dia menjadi orang yang berguna. Saya cakap, kamu tiada bapak. Tapi kamu harus meneruskan pelayanan bapak kamu. Saya cakap dengannya. Jadi saya bersyukur. Walaupun mungkin kamu nampak, nakal juga dia ini. Bilang, tapi syukur-syukurlah. Bapak tidak juga nakal macam budak-budak dulu kan. Kalau dulu budak-budak, kalau dinampak saya, besar sudah ini kayak budak nakal itu. Ya. Cakap, pandai sudah pula dia malu. Kalau kami pergi sana, tidak pandai turun dari kereta. Sebab malu, tidak mau naik tempat antinya di sana. Cakap, kau turun. Orang tak kenal kau. Cakap, dia mau, dia bilang, tidak mau. Jadi setiap kali kami pergi sana, dia tidak ikut. Sebab dia malu. Dia cakap, dulu kau nakal, tidak kau malu. Sekarang sudah dia pandai malu. Raraannya pun nampak dia, sebab di dalam kereta saja. Mana raraannya nampak dia kan, kecuali dia menghasilkan begini. Jadi saya bersyukur, kalau dulunya pun si Oriel tuh orang yang kuat pemarah. Kamu nampak dia kan waktu dia kecil, asal dia marah, ambil barang buang. Saya cakap kalau kau perempuan saja, saya cakap saya kasih apa? Kasih dandi sejak kau. Mana yang kau buang? Saya cakap. Tapi oleh karena kau lelaki, saya cakap. Jadi saya bersyukur walaupun dulunya dia kuat marah, sekarang dia sudah mulai malu-malu di belakang sudah dia. Saya cakap kalau kau ada telepon kau buang sejaklah. Saya cakap. Mana boleh dia bilang itu waktu kecil-kecil, sekarang tidak sudah. Oh yalah. Jadi mereka sudah mulai belajar bagaimana mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Jadi saya cakap, saya bersyukur walaupun saya masih ada anak kecil, tapi di luar sana malu sudah dia mulai. Saya bersyukur, sebab bukan karena kekuatan saya sendiri, tetapi Tuhan ada di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu, saya percaya pada malam ini Tuhan juga ada di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Kalau Tuhan memberkati keluarga kami, pasti Tuhan akan memberkati keluarga kami. Oleh sebab itu, Tuhan berkata, Dia memberkati keluarga Daud dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Siapakah keluarga? Tetapi kita
keluarga kita, keluarga Kristen kita percaya bahwa orang yang kita sembah, nabi yang kita sembah itu, kita tidak perlu berdoa untuk mereka, untuk dia, tetapi dia berdoa untuk kita, menguatkan kita, mengokohkan kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Oleh sebab itu dia berkata dalam ayat yang ke-26, maka namamu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, ialah Allah atas Israel, maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh di hadapanmu. Ingat, firman Tuhan ini berkata bahwa keluarga Daud itu adalah kita yang percaya kepada Tuhan. Dan dalam ayat yang 27 berkata, sebab engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hambamu ini demikian, aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Nah, bukti firman Tuhan ini, dia membangun keturunan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus berani berdoa kepada Tuhan, meminta supaya kita tetap kokoh di hadapan Tuhan. Keluarga kita akan tetap kokoh di hadapan Tuhan, dan kita akan tetap bersatu hati di dalam iman kita kepada Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-8 berkata, oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Nah, dia menjanjikan perkara yang baik kepada kita yang mengandalkan Tuhan dalam setiap pribadi kita. Karena buktinya, apapun rencana dalam kehidupan kita, apabila kita memintanya dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu dalam ayat yang ke-29, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, kita percaya setiap berkat yang kita terima, sumbernya datangnya daripada Tuhan. Kenapa keluarga kita bahagia? Karena sumbernya datangnya daripada siapa? Tuhan. Kenapa kita berkata bahwa saya masih hidup? Saya masih ada nafas? Karena semuanya berkat siapa? Berkat Tuhan. Kenapa kita sekarang ini punya kekuatan untuk bekerja? Karena siapa? Karena berkat Tuhan. Oleh sebab itu, setiap apa yang kita miliki di dalam dunia ini, semuanya sumber datang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita malam ini belajar untuk selalu menikmati kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk berdoa, bersekutu dengan Tuhan dalam kehidupan kita, agar keluarga kita tetap kokoh di hadapan Tuhan. Seperti mana keluarga Daud tetap kokoh di hadapan Tuhan, demikian juga kita pada saat ini. Kita adalah bangsa-bangsa Israel yang tetap kokoh berdiri di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita tetap bersatu hati, apapun halangan, rintangan yang kita hadapi dalam keluarga kita. Marilah kita mengingati setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Jadikan kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan, karena kami belajar Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Jadi pada malam ini, dua keluarga kah? Tiga keluarga. Tiga keluarga ini mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, memberkati anak-anak ini supaya tetap kokoh di hadapan Tuhan, dan biar panjang umur
Sudah Tuhan sediakan bagi 3 anak ini. Jadi mari kita mengangkat lagu Selamat Hari Jadi. Kita serahkan kepada pemimpin. Sekarang di rumah saya kami ingin bertanya kepada dari